dari hati kami yang terdalam bahwa di dalam Yesus Kristus ada kemenangan, ada kelepasan, ada kesembuhan, Amin. ada mujizat, Amin. dan ada hal-hal ajaib yang kami alami di dalam kehidupan kami. Kami ingin bahwa kami bukan menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, tetapi menjadi orang Kristen luar biasa karena kami memiliki Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang indah sore hari ini, kami rindu supaya kami boleh mengalami Tuhan, supaya kami boleh mengalami hadirat Tuhan, supaya kami boleh mengalami akan sapaan Tuhan, sehingga di dalam ibadah di mana kami ibadah jam 6 sore merayakan Natal pada saat ini, kami boleh mengalami sungguh-sungguh kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami, dan itu menjadikan kami boleh memiliki satu makna yang indah di Natal tahun ini. Oleh sebab itu Tuhan tolong untuk hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, supaya apa yang disampaikan seturut dengan kehendak Tuhan, dan biarlah Tuhan memberkati kami semua. Kami serahkan untuk waktu dan jam yang kami ingin supaya Tuhan sendiri hadir memberkati kami. Tolong akan hamba-Mu yang berbicara, yang menyampaikan firman Tuhan, supaya apa yang disampaikan hanya untuk meninggikan, mengagungkan, dan memuliakan Tuhan saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah hadir dan datang ke dunia ini 2000 tahun yang lalu, yang kami sebut Immanuel. Kiranya Tuhan memberkati di dalam kami mendengarkan sabda firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara dikasih Tuhan, Shalom. Saya rindu sekali untuk berada di ibadah jam 6 sore CWS Gedung Kenanga. Kalau Bapak Ibu lihat saya jarang muncul karena Bapak Gembala menugaskan saya di jam 3:30. Ya, saya cukup lama di jam 6, kira-kira 8 tahun setengah, ya. Dan saya sungguh bersuka cita boleh berada di tempat ini. Saya hendak menyapa untuk setiap saudara yang mengikuti ibadah streaming di rumah. Selamat memasuki katanya Advent yang keempat, dan kita yang di sini juga saat ini merayakan Natal, ya, tanpa mengurangi makna Natal, entah itu Advent keempat atau kita merayakan Natal, kita bersuka cita karena kita menikmati akan karya Tuhan yang luar biasa. Mari kita akan membaca firman Tuhan pada kesempatan yang indah pada sore hari ini. Firman Tuhan saya beri judul Immanuel, ya, Tuhan beserta kita. Untuk itu saya mengajak kita membaca dua bagian firman Tuhan yang menjelaskan kata Immanuel. Ada dua, baik itu di perjanjian lama maupun juga di perjanjian baru. Kita akan membaca dari yang pertama, yaitu dari Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14, ya. Kita akan baca. Lalu yang kedua dari Matius pasal yang pertama ayat 23. Kita baca sama-sama ya, karena dua ayat ini pendek. Kita baca sama-sama. Baik. 1, 2, 3. Sebab itu Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Lalu Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Kita baca sama-sama sekali lagi. Mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebutan Immanuel mungkin bukan satu sebutan yang asing, dan ini menjadi satu sebutan yang sudah sangat familiar buat kita semua.
masalahnya sangat menarik sekali, ya. Ketika kata ini disebut pertama kali di Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14, ya. Itu disebutkan sebelum 720 tahun Yesus lahir. Sehingga kita takjub. Kenapa takjub? Karena Yesaya bisa menerawang, ya istilah sekarang, menerawang dengan sangat tepat apa yang dikatakan di dalam Matius 1 ayat 23 menjelaskan mengenai bayi yang dimaksud Immanuel itu. Ya, setelah Matius menguraikan silsilah yang panjang, kalau saudara baca ya Matius pasal 1, saudara bisa tertidur karena disebutkan di situ silsilah Tuhan Yesus itu kurang lebih ada 42 keturunan. Ya. Apa kurang hebat itu? Ya, luar biasa. Yang membuat kita takjub, bagaimana mungkin Yesaya 720 tahun yang lampau bisa menerawang sehingga apa yang dikatakannya itu tepat. Sekarang saya tanya sama saudara, bisa nggak saudara tahu tahun 2021 yang akan kita masuki? Ibu Sila geleng-geleng kepala cepat. Ya, tidak ada yang bisa memprediksi. Dulu katanya ada orang yang jago. Ya, itu siapa itu? Mama Loren. Ya, dulu tahun 2012 katanya dunia akan kiamat. Orang pada takut semua. Ya, banyak yang pada takut karena ramalan suku Maya. Sampai film Hollywood juga membuat film. Mama Loren ditanya, gimana mama? Ya, tahun 2012. Wah, gelap. Saya tidak bisa menerawang. Karena tahun itu dia mati, saudara. Sehingga dia tidak bisa menerawang. Tetapi Yesaya bisa menubuatkan secara tepat 720 tahun sebelum Yesus lahir. Bukankah ini luar biasa, saudara? Ya, menunjukkan bahwa ada kuasa yang besar yang mengatur semuanya itu sehingga apa yang dikatakan oleh Yesaya di dalam Yesaya 7 ayat 14 yang kita baca tadi, oleh sebab itu Tuhan sendiri akan memberikan kepadamu suatu tanda, sesungguhnya darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan memanggil namanya Immanuel. Tepat ya bahwa Yesus lahir dari anak darah Maria. Tepat sekali saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, yang menarik sekali sebutan kata Immanuel ini ya, itu kalau kita dalami maknanya sungguh sangat luar biasa, indah dan dalam. Ya, kata Immanuel sendiri itu muncul 3 kali. Hanya 3 kali disebutkan di dalam Alkitab, ya, hanya 3 kali. Yaitu di dalam Yesaya 7 ayat 14, Yesaya 8 ayat 8 dan Matius 1 ayat 23. Arti dan makna pengertian Immanuel dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu berbeda. Kalau dalam Perjanjian Lama kata Immanuel itu adalah menggambarkan satu figur, ya, satu figur pribadi yang memiliki kuasa, otoritas yang luar biasa. Dan dalam hal ini, karena Yesaya hidup di zaman Raja Hizkia, yaitu bagaimana Hizkia, waktu itu dia menjadi Raja Israel, dia bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan Immanuel, yaitu Tuhan yang membebaskan Israel. Tuhan yang membebaskan Israel. Dan di dalam Perjanjian Baru, kata Immanuel itu sebenarnya bukan dimaksudkan untuk menyebut Yesus, tetapi yang dimaksud Immanuel di sini yaitu sebagai satu deskriptif, satu gambaran bahwa bayi yang lahir di Bethlehem, ya, bayi yang lahir di Bethlehem itu Yesus itu, ya,
itu adalah figur yang dikatakan nanti kita lihat sebutan Immanuel itu apakah tepat atau tidak. Kadangkala saudara-saudara, ya, kita menyebut atau mendapat julukan itu tidak sesuai dengan kondisi real, ya, kita. Kenapa? Karena antara fakta dengan apa yang diharapkan itu kadang-kadang berbeda. Ya, contoh misalnya, bapak saya memberi nama saya Wasis Suseno. Ya, kata wasis itu kalau orang Jawa bilang katanya nih, ya, katanya pintar. Tapi kenyataannya nggak pinter-pinter amat saya, ya. Tapi diberi wasis itu harapan bapak saya bahwa saya ini akan jadi anak yang pintar, ya. Kecuali kalau orang mana Pak, Batak mana Pak, kalau bis lahir apa yang dia lihat dikasih nama itu, ya. Karo, ya, lahir dia lihat bohlam namanya bohlam. Dia lahir kunci namanya kunci, ya. Dia lahir lihat cecak-cecak namanya kacau juga, ya. Tapi saya bukan meremehkan orang Karo, tidak. Maksud saya setiap nama itu punya makna. Nah, kata Immanuel itu ada deskriptif, menggambarkan. Apa yang digambarkan mengenai kata Immanuel? Saudara, yang pertama di sini bahwa kata Immanuel itu menunjukkan bahwa Ia Tuhan yang telah turun dari surga dalam rupa manusia. Ya. Kata Immanuel itu menunjukkan bahwa Ia, Tuhan, telah turun dari surga dalam rupa manusia. Ada 3 hal yang kita perlu pahami di sini. Yang pertama, bahwa Dia itu pencipta. Ya. Yang menciptakan kita, menciptakan seluruh dunia ini. Tetapi Dia mau menjadi ciptaan. Luar biasa, saudara. Dia sang pencipta mau jadi ciptaan. Karena Dia adalah Tuhan yang dari sorga turun ke dunia ini. Mengambil rupa manusia. Dia adalah pencipta yang menjadi ciptaan. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan. Ini satu kebenaran yang luar biasa. Kalau kita, manusia biasanya, itu seringkali senang kalau ditulis biografi, biasanya from zero to hero. Ya tidak. Dari nol menjadi seorang yang hebat. Tuhan terbalik. Dari kemuliaan kepada yang hina. Apakah kemuliaannya hilang? Tidak. Sekalipun dia lahir di kandang yang hina di Bethlehem, ya, tetapi dia tidak kehilangan kemuliaannya oleh karena memang dia Allah yang sudah mulia. Itu faktanya, saudara. Dia tidak khawatir bahwa dia kehilangan kemuliaannya. Beda dengan manusia, jaim. Ya, tahu jaim? Jaga image supaya kelihatan berwibawa. Tuhan tidak perlu jaga wibawa. Sekalipun saudara tidak memuliakan Dia dengan memuji Tuhan, dengan pergi ke gereja, Dia tetap mulia. Oleh karena memang Dia Allah sang pencipta. Kalau Dia datang sebagai ciptaan, oleh karena Dia berinisiatif untuk datang kepada kita. Luar biasa, ya, kebenaran ini. Sehingga Allah kita tidak perlu dibela. Tidak usah pakai front pembela segala macam. Ya, Allah kita tidak perlu pembela. Dia sendiri di dalam eksistensinya yang mulia itu tidak tergoyahkan oleh apapun. Karena Dia Allah sang pencipta yang datang menjadi ciptaan. Luar biasa. Kita ingin kalau bisa dari zero to hero. Tuhan tidak. Dari yang mulia turun ke hal yang hina. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu fakta yang pertama. Fakta yang kedua,
bahwa Dia Allah yang tidak terbatas, yang membatasi dirinya berinkarnasi di dalam diri manusia, seperti apa yang dikatakan dalam Filipi 2, yaitu Dia mengosongkan dirinya, saudara-saudara. Bahwa Tuhan di dalam kekuasaannya, Dia mengosongkan dirinya, saudara. Dia datang sebagai manusia dan tidak hanya sebagai manusia tetapi menjadi hamba. Itu yang disebut dengan kenosis, Dia mengosongkan dirinya. Wah, luar biasa saudara-saudara. Ya, coba saudara. Kalau kita diremehkan, ya, atau kita di sini itu diperlakukan tidak pada tempatnya, kita akan tersinggung. Ya. Kita mudah tersinggung. Ya, enggak usah kita bicara yang tinggi-tinggi. Ya, andai kata misalnya saudara tergabung jadi panitia, ya, untuk mengurus Natal atau mengurus acara-acara rohani. Saudara masuk dalam kepengurusan, tiba-tiba salah seorang dari saudara membuat saudara tidak nyaman dan pada akhirnya saudara tersinggung. Ya, Tuhan tidak pernah tersinggung. Tuhan tidak merasa terhina. Sekalipun Dia mengosongkan dirinya seperti hamba, Dia tidak merasa terhina. Karena itu yang Dia lakukan oleh karena kasih-Nya kepada kita. Itu fakta yang kedua, saudara. Ini berbeda sekali. Berbeda sekali dengan pemimpin-pemimpin agama di dunia. Ya, bagaimana pemimpin-pemimpin agama di dunia tidak seperti Yesus. Yesus diberitakan apa adanya, ya. Dan Dia benar-benar datang ke dalam dunia. Dia membatasi dirinya. Dia datang tidak hanya sebagai manusia, tetapi Dia datang sebagai, Dia mengosongkan dirinya sebagai seorang hamba. Itu saudara-saudara kebenaran yang kedua. Dan kebenaran yang ketiga, bahwa Dia yang datang dari surga ke dunia, Dia adalah Allah yang ajaib. Bagaimana tidak ajaib, saudara-saudara, bahwa kelahirannya itu bikin menghebohkan, ya, dunia pada waktu itu. Karena Yusuf dan Maria belum menikah, ya. Yusuf dan Maria belum menikah, tetapi didapati Maria itu mengandung. Wah, ini sesuatu yang sangat fatal di dalam tradisi Yahudi, ya. Karena orang Yahudi kalau menikah itu benar-benar saudara-saudara tidak seperti kita, ya, tidak seperti kita. Ya, puji Tuhan, saya diizinkan Tuhan untuk sedikit belajar, untuk mengetahui bagaimana budaya orang Yahudi, ya, bahwa ketika mereka menikah itu tidak mudah, saudara, tidak seperti kita, ya, mau sama mau lalu konseling pendeta, berapa kali session, lalu sudah kita tentukan pemberkatan, cari gedung resepsi, kita resmi jadi suami istri. Orang Yahudi tidak seperti itu, saudara. Orang Yahudi itu digambarkan kalau dia mau mengambil, nah di sini kebetulan banyak nih ya, banyak pemuda-pemudi yang masih belum menikah. Bahwa orang Yahudi itu kalau mau menikah itu gak gampang, saudara. Kenapa? Karena kalau si laki itu menginginkan seorang wanita, lalu setelah dia datang, ya, meminta untuk supaya wanita itu jadi istrinya, itu mereka diikat bukan dengan covenant tetapi berit, perjanjian, ya. Ketika mereka diikat dengan perjanjian, istilahnya tunangan, si pria ini dia harus berusaha. Berusaha bagaimana, Pak? Berusaha mempersiapkan diri. Berusaha mempersiapkan diri supaya, ya, supaya apa? Supaya ketika mereka
masuk dalam rumah tangga, mereka benar-benar sudah siap. Si prianya kerja keras, dia siapkan rumah, dia siapkan kehidupan yang layak. Lalu setelah siap, maka dia menjemput wanita. Dan itu yang digambarkan di dalam Alkitab, 5 wanita bodoh dan 5 orang wanita pintar. Bagaimana wanita yang bijaksana itu menyiapkan Menyiapkan minyak. Ketika mempelai datang, dia sudah siap. Itu adalah gambaran bagaimana seorang wanita mempersiapkan diri menyongsong sang mempelai. Jadi si wanita ini tidak santai-santai, saudara-saudara. Ya, dia pedikur, mandi lulur, ya. Sewaktu-waktu si pria datang, dia dalam kondisi siap sebagai seorang istri, dan si pria juga sudah bertanggung jawab menyediakan sandang dan pangan. Ini yang luar biasa, saudara. Di dalam kisah mengenai kelahiran Yesus, bagaimana si Yusuf dan Maria yang masih tunangan, tiba-tiba Maria MBA, ya, married by accident. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Kalau pada waktu itu tentu si Yusuf dia protes, ya. Tetapi dikatakan apa? Yusuf seorang yang tulus hati, saudara. Yusuf seorang yang tulus hati sehingga dia menerima keberadaan Maria, dan pada akhirnya kita tahu semuanya berjalan dengan baik. Ini adalah keajaiban. Ya. Keajaiban bagaimana Yesus lahir. Jadi saudara, berbicara tentang Immanuel, yang pertama bahwa Tuhan telah turun ke surga. Yang pertama, dia yang menjadi pencipta, menjadi ciptaan. Yang kedua, dia Tuhan yang tidak terbatas, membatasi dirinya, bahkan dia mengosongkan dirinya. Dan yang ketiga, dia Allah yang ajaib. Ajaib di dalam kelahirannya, ajaib di dalam kehidupannya, ajaib di dalam kematiannya, ajaib di dalam kebangkitannya, ajaib di dalam kenaikannya. Nah, poin yang kedua, saudara, ini yang penting bagi kita semua. Bahwa Allah yang disebut dengan Immanuel itu dikatakan dia beserta dengan kita. Mungkin saudara bertanya, bagaimana Pak Wasis? Dia Allah yang tidak terbatas. Dia Allah sang pencipta. Dia yang Allah ajaib. Kok dia bisa beserta dengan kita? Ini pertanyaan saudara yang harus kita pikirkan dan kita jawab malam hari ini. Oleh sebab itu saya beri judul Immanuel. Supaya jangan saudara kasih anak nama Immanuel saja tapi tidak tahu artinya apa Immanuel. Ya. Nah, bagaimana Allah beserta kita? Dengan segala macam yang disebutkan tadi, dia bisa berserta dengan kita. Kalau saudara beserta dengan Jokowi saja, wah, saudara sudah pasang fotonya di ruang tamu mungkin ya. Saya berapa kali berjumpa dengan kolega saya, dia foto dengan Jokowi, taruh di ruang di ruang tamunya. Supaya saya tanya, itu kapan peristiwanya? Dia bangga sekali. Ya, dengan Jokowi dipasang di ruang tamunya lagi salaman. Ini Tuhan, dia sang pencipta, dia Allah yang tidak terbatas, dia Allah yang ajaib. Kok dia bisa beserta dengan kita? Bagaimana Pak? Bagaimana Pak Wasis caranya? Untuk itulah saudara hadir di dalam Natal di jam 6 sore ini. Supaya saudara menemukan jawabannya. Bagaimana Tuhan yang luar biasa itu bisa beserta dengan kita. Ya, kalau dia beserta dengan kita, maka tahun 2021 saudara masuki dengan ringan. Saudara masuki dengan tidak dalam kondisi kecemasan.
saudara masuki dengan sikap optimis dan yakin oleh karena ada pengharapan. Amin. Dunia boleh gonjang-ganjing, COVID boleh merajalela, tetapi selama Sang Pencipta, selama Allah yang tidak terbatas itu, selama Allah yang ajaib itu beserta dengan kita, Immanuel, tidak ada perlu yang kita takutkan. Ya. Roma 8 ayat 35 katakan apa? Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? John Kay? Siapa lawan kita? Ya, nggak sebanding saudara-saudara. Ya, masalahnya sekarang kita harus tahu bagaimana supaya Allah yang Immanuel itu benar-benar beserta dengan kita. Mau tahu saudara? Mau tahu saudara? Ini dia, ya. Oh, Pak Wasis nih bikin penasaran saya. Tidak, ini kebenaran firman Tuhan. Ini adalah kebenaran firman Tuhan dan setiap saudara harus tahu dan mengerti bagaimana Allah yang Immanuel itu bukan hanya indah kita nyanyikan. Immanuel, Allah beserta kita. Faktanya, kenyataannya dia tidak bersama-sama dengan kita. Tragis sekali. Nyanyi gampang saudara, ya tidak. Tetapi mengalami Tuhan, mengalami Allah yang Immanuel itu yang penting saudara. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang firman-Mu, ya, dan kulakukan. Benar. Ternyata asbun, asal bunyi saja, ya, tapi bukan di sini saudara. Di jam 6 keren-keren semua, ya, tetapi ada di sana sini. Kita seringkali hanya apa? Hanya jargon saja saudara. Ya, hanya jargon. Tahu jargon itu hanya sebagai, ya, hanya sebagai lip service kata-kata saja, tetapi faktanya tidak begitu. Untuk itu saudara, pada kesempatan yang indah ini, saya mau katakan bahwa Allah yang Immanuel, bahwa Allah yang dari surga turun ke dunia ini, dia Allah yang menciptakan kita, dia Allah yang tidak terbatas, dia Allah ajaib itu bisa bersama-sama dengan kita. Kalau kita mengundang dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita di dalam hati kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Kecuali kalau saudara tidak mengundang dia. Ya, saudara pernah lihat lukisan Pablo de Picasso yang gambar Tuhan Yesus ketuk? Saudara perhatikan ada yang aneh enggak? Tidak ada gagang pintunya saudara, tidak ada grendelnya. Tidak ada grendelnya. Saya tanya, ini Pablo Picasso apa lupa kasih grendel? Kita kan pasti pintu tuh ada grendelnya kan? Tidak Pak. Itu maksudnya Pablo Picasso bahwa Yesus yang mengetuk itu dia bisa masuk kalau yang dari dalam buka pintunya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, izinkan Natal ini hatimu jadi rumahnya Tuhan. Supaya Allah yang Immanuel itu benar-benar nyata di dalam kehidupanmu secara pribadi dan keluargamu. Izinkan Tuhan singgah di dalam hatimu. Jadikan hatimu rumahnya Tuhan, supaya Allah yang Immanuel itu, ya, masuk di dalam kehidupan saudara, dan itu saudara sendiri, ya, yang membuka hati saudara, yang membuka hidup saudara, supaya Tuhan masuk di dalam hidup saudara. Amin saudara. Kalau Tuhan sudah ada di dalam hati kita, kalau Tuhan sudah ada di dalam rumah, ya, di dalam hati kita, maka
kita bisa katakan Immanuel. Karena apa? Karena benar-benar Tuhan beserta kita. Tetapi jangan katakan dia Allah Immanuel selama hati kita tertutup, selama hidup kita tidak terbuka kepada Tuhan. Untuk itu saudara, yang saudara lakukan pada kesempatan yang indah, pada Natal tahun ini, ya, buka hati kita selebar-lebarnya, jadikan hatimu rumahnya Tuhan. Supaya Allah yang Immanuel itu bertahta di dalam hatimu. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua Allah ingin supaya Tuhan tidak hanya bertahta di dalam hatimu, tetapi juga memproses engkau. Ya. Memproses engkau sehingga kalau firman Tuhan katakan bahwa kita hidup oleh karena percayanya, ya, itu artinya setiap hari kita diproses oleh Tuhan supaya semakin serupa dengan Kristus. Ya. Supaya semakin serupa dengan Kristus, bukan semakin serupa dengan diabolos, bukan semakin serupa dengan preman, bukan semakin serupa dengan orang-orang yang tidak hidup di dalam Tuhan, tetapi semakin serupa dengan Kristus. Izinkan setelah Tuhan masuk di dalam hatimu, bertahta di dalam hatimu, engkau diproses supaya semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Berat Pak, saya masih muda Pak. Berat Pak, ya saya masih muda. Masih banyak sekali Pak, cobaan-cobaan, tantangan-tantangan. Yang kayak begini-begini saudara. Ya, kita tidak mengalami Allah yang Immanuel. Karena kita tidak bersedia diproses oleh Tuhan untuk semakin serupa dengan Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan, dua hal itu yang saudara harus alami di dalam Natal tahun ini. Pertama, undang Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hati saudara. Jadikan hatimu rumahnya Tuhan. Yang kedua, kalau Dia sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat di dalam hatimu, izinkan Tuhan memproses engkau supaya engkau diproses semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala. Kita mengambil waktu sejenak supaya khotbah ini bukan hanya indah untuk didengar, tapi saudara alami di dalam kehidupan saudara. Silakan pemusik dan pemuji, kita mengambil waktu sejenak supaya saudara benar-benar memasuki tahun 2021. Saudara tidak gentar karena saudara bersama dengan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Karena saudara bersama dengan Tuhan yang tidak terbatas. Karena saudara bersama dengan Allah yang ajaib. Izinkanlah Dia. Jadikan hatimu rumahnya Dia. Izinkanlah Dia memproses engkau supaya semakin serupa dengan Kristus. Mari kita menyanyikan satu pujian sebagai satu respon kita kepada Tuhan. Kita nyanyi dengan kita mengangkat satu kur. Tuhan, inilah hidupku. Biarlah pujian ini menjadi doa saudara, bahwa saudara ingin supaya Allah yang Immanuel itu benar-benar menjadi bagian yang nyata dalam kehidupan saudara. Dengan sikap doa, kita merenungkan setiap kata-kata dalam pujian ini. Cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan
Saya tidak akan menyuruh saudara angkat tangan. Saya tidak akan suruh saudara berdiri. Tapi saya ingin setiap pribadi yang ada dalam ruangan ini berdoa secara pribadi kepada Tuhan, supaya Allah yang Immanuel itu ada di dalam hati saudara. Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu sampai demi Sama-sama kita memohon bagi-Mu Tuhan. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus. Pada malam yang indah ini, kami sudah mendengar sabda firman-Mu. Engkau adalah Allah yang Immanuel, Allah yang turun dari sorga ke dunia ini. Engkau adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Engkau rela menjadi ciptaan. Engkau Allah yang tidak terbatas. Engkau mau membatasi diri, bahkan mengosongkan diri seperti hamba. Engkau Allah yang ajaib. Kami rindu Tuhan, bahwa kami boleh mengalami kehidupan bersama-sama dengan Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang Immanuel. Untuk itu kami ingin menjadikan hati kami rumahnya Tuhan. Dengan demikian Allah yang Immanuel itu beserta dengan kami. Di saat-saat kami mengalami pergumulan yang berat di dalam kehidupan kami pada saat ini, kami tidak perlu takut, kami tidak perlu gentar, kami tidak perlu bimbang. Kami memiliki pengharapan karena Allah yang Immanuel itu beserta dengan kami. Dan kami bersedia untuk terus-menerus diproses oleh Tuhan, untuk semakin serupa dengan Kristus, sehingga kemuliaan Tuhan semakin nyata. Itulah kerinduan dari hati kami yang terdalam. Jikalau hidup kami boleh menjadi hamba yang setia, karena tidak ada yang dapat kami bawa ke hadapan Tuhan, baik segala kepandaian kami, segala pengalaman kami, segala kehebatan kami. Kami hanya hamba yang tidak berguna, tetapi Tuhan layakkan untuk kami dipakai melayani Engkau, Raja di atas segala raja. Untuk itu biarlah dalam kesempatan yang indah, dalam ibadah minggu kedua di tahun yang baru ini, Tuhan masih terus berbicara kepada kami semua, sehingga pesan-pesan Tuhan
kami boleh terima dan kami tangkap sebagai satu rema yang akan memimpin kami di dalam kami memasuki hari-hari kami dan minggu-minggu kami dan bulan-bulan kami yang kami tahu tidak mudah. Tetapi bersama dengan Tuhan kami akan dimampukan, kami akan ditolong. Untuk itu tolonglah kan hamba-Mu yang berbicara, yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan pakai sehingga apa yang diberitakan, apa yang disampaikan sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan. Kami serahkan untuk jam dan waktu di dalam pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan sore yang indah ini ke dalam pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita semua yang siap dan antusias menyambut firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Baik, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Iya, saya kira belum terlambat saya mengucapkan selamat tahun baru ya. Terima kasih saudara-saudara untuk dukungan doa yang saudara berikan bagi saya, karena dari tanggal 22 Desember sampai kemarin saya berada di Maluku ya, di samping masuk liburan Natal, saya juga ada banyak pelayanan di sana. Terima kasih untuk dua-duanya. Dan bagi saudara yang di rumah, saya juga mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Senang bisa jumpa dengan kita semua untuk jemaat CWS Gedung Kenanga jam 4:30 sore. Saya melihat dari depan wajah-wajah yang penuh optimis dan antusias di dalam memasuki tahun 2021. Amin. Ya, kita akan bersama-sama membuka firman Tuhan untuk kita boleh belajar yang kita ingin dapatkan firman Tuhan di minggu kedua di awal tahun ini. Mari kita buka dari Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua sampai dengan ayat pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Karena firman Tuhan ini sangat singkat, mari kita membaca bersama-sama bagian firman Tuhan ini. Kalau sudah kita temukan, saya mengajak kita untuk kita membacanya bersama-sama. Baik, mari kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mungkin sudah sering kita dengar dan sangat familiar sekali. Di sini Paulus mengingatkan kita bagaimana kita sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita diminta untuk mempersembahkan tubuh kita, ya, bukan hanya persembahan materi atau persembahan yang lain, tetapi dikatakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Kenapa hal ini diminta oleh Paulus kepada kita semua? Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang pertama dari pasal yang ke-12, di situ dikatakan saudara, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah. Kata kemurahan Allah itu menarik sekali. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu menggunakan istilah plural ya. Jadi kemurahan Allah. Apa yang kita peroleh dari kemurahan-kemurahan Allah yang kita terima di dalam kehidupan kita?
Di sini saudara penting sekali. Orang biasanya memberi sesuatu ada alasan. Ya. Tidak mungkin orang memberi sesuatu tanpa alasan. Tuh orang kita melakukan sesuatu pasti ada motifnya. Nah, di sini Paulus mengingatkan kepada kita bahwa kita hidup oleh karena kemurahan Tuhan. Saudara, sadarkah bahwa jikalau kita masuk di tahun 2021 itu karena kemurahan Tuhan? Saudara sadar itu? Ya, saya sadar itu. Kenapa? Kalau kita tidak diizinkan Tuhan, ya, masuk tahun 2021, kita akan selesai di tahun 2020. Ya, oleh karena sekarang ini kita sama-sama tahu, ya, besok mulai PSBB Jawa Bali, ya, dari mulai tanggal 11 sampai tanggal 25. Saudara, itu artinya apa? Artinya ini bukan sesuatu yang main-main, ini sesuatu yang serius. Bersyukur ibadah masih diizinkan 50%, tetapi untuk kantor itu work from home itu 75%, work from office itu 25%. Saudara, kalau kita diizinkan Tuhan masih sehat, walafiat, dan kita masih dalam kondisi bugar, memasuki minggu kedua di 2021 ini, itu karena kemurahan-kemurahan Tuhan yang menjaga kesehatan kita. Amin. Kalau tidak, saudara sudah ada di rumah sakit, di mana itu? Di Kemayoran, ya, termasuk saya. Itu baru salah satu kemurahan Tuhan yang kita alami dan kita nikmati di dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan memelihara, bagaimana Tuhan memproteksi, bagaimana Tuhan sungguh-sungguh menjaga kita, sehingga kita ada sebagaimana kita ada sampai saat ini. Dan masih banyak kemurahan-kemurahan Tuhan yang lain, ya. Bagaimana Tuhan telah menebus dan menyelamatkan kita, dan bahkan Dia menjanjikan kehidupan kekal buat kita. Itu karena kemurahan-kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu, ketika kita membaca di dalam ayat 12, supaya kita mempersembahkan tubuh, karena Tuhan sudah melakukan bagiannya untuk hidup kita. Tuhan sudah melakukannya bagiannya untuk hidup kita, tinggal bagaimana kita melakukan bagian kita di dalam kehidupan kita untuk Tuhan. Nah, untuk sebab itu ada dua hal, singkat saja saudara, yang harus kita lakukan, yang menjadi bagian yang harus kita kerjakan. Karena Tuhan sudah mengerjakan bagiannya, dan sekarang giliran kita mengerjakan bagian kita di tahun 2021 ini. Kita mau hidup bukan dengan cara kita. Kita mau hidup dengan caranya Tuhan. Kalau kita hidup dengan caranya kita, saudara babak belur. Ya. Amin. Amin. Wah, Rizal paling semangat ya. Kalau kita hidup dengan cara kita akan babak belur memasuki 2021. Tetapi kalau kita hidup dengan cara Tuhan, maka apa yang kita dapat adalah kemenangan demi kemenangan. Saudara yakin itu? Untuk itu Tuhan ingin supaya kita melakukan dua hal. Yang pertama, Tuhan ingin supaya kita persembahkan tubuh kita. Nah, ini perlu dipahami saudara kata tubuh di sini, ya. Ada 4 pengertian dari kata tubuh ya di dunia ini. Yang pertama yaitu tubuh, kalau orang Cina dibilang tubuh itu adalah kumpulan daging busuk yang dibungkus kulit. Itu kata orang Tionghoa. Makanya saudara harus mandi. Kalau tidak mandi, wah, satu ruangan ini bisa pingsan saudara. Ya, oleh sebab itu dikatakan dalam orang Cina bilang tubuh itu adalah kumpulan yang dibungkus kulit.
Sehingga kita perlu mandi, saudara. Ya. Itu kata orang Cina. Bahwa tubuh ini adalah kumpulan daging yang dibungkus oleh kulit. Lalu apa yang dikatakan oleh orang apa ini? Saudara? Orang apa? Orang Yunani. Orang Yunani mengatakan bahwa tubuh itu adalah penjara bagi jiwa kita. Itu orang Yunani bilang. Ya, saudara mungkin tahu para filsafat seperti Plato, Socrates, ya, Aristoteles mengatakan bahwa tubuh ini adalah penjara jiwa. Artinya bahwa kita dibatasi dengan tubuh ini. Ada begitu banyak ide-ide, ada begitu banyak pemikiran-pemikiran, ada begitu banyak hal-hal yang ada dalam diri kita, tetapi oleh karena tubuh ini, maka kita dipenjara. Itu menurut para filsafat Yunani. Saya tidak mau saudara masuk terlampau dalam dua hal ini, karena kita mau fokus kepada firman Tuhan. Lalu, apa kata orang India? Kata orang India bahwa tubuh ini adalah satu tahapan kehidupan reinkarnasi. Kalau orang Buddha meyakini bahwa setelah saudara hidup, ya, ketika saudara mati, saudara akan menjelma menjadi sesuatu pribadi yang lain. Kalau hidup saudara itu baik, hidup saudara itu menunjukkan kehidupan yang saleh, maka saudara akan menjadi manusia yang lebih baik daripada sebelumnya. Itu pemahaman orang India tentang tubuh, bahwa tubuh kita ini adalah reinkarnasi. Saudara, apa yang dipahami orang Cina, bahwa tubuh ini adalah kumpulan daging yang ditutup kulit, yang bisa bau, ya. Atau orang Yunani katakan bahwa tubuh ini adalah penjara jiwa, atau kata orang India tubuh ini adalah reinkarnasi. Itu berbeda sekali. Berbeda sekali dengan pemahaman firman Tuhan. Saya begitu kagum sekali dengan Tuhan, oleh karena firman Tuhan mengingatkan kepada kita tentang apa itu tubuh kita. Firman Tuhan katakan saudara, ya, dikatakan bahwa tubuh kita itu dikatakan di sini adalah bait Allah, ya. Apa yang dikatakan Alkitab mengenai tubuh? Dikatakan, tidak tahukah bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Kudus diam di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Wah, mantap sekali firman Tuhan. Dan bait Allah itu ialah kamu. Kita saudara, bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah, istananya Allah, rumahnya Tuhan. Sehingga jangan main-main dengan tubuh kita ini. Karena apa yang diyakini di dalam kebenaran firman Tuhan yang mengatakan bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah, itu artinya bahwa apa yang ada di dalam diri kita itu adalah milik Allah. Sehingga wajar kalau Allah katakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Waktu Allah mengatakan seperti itu, karena tubuh kita adalah milik Tuhan, rumahnya Tuhan, dan kita adalah bait Allah, dan itu adalah kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga kalau kita memahami pemahaman ini, kita akan terus menerus menjaga diri kita dan hidup kita untuk senantiasa selalu terkoneksi dan berelasi dengan Tuhan. Ya. Artinya apa? Artinya tanpa Tuhan, bahwa kita ini seperti ikan yang tidak bisa hidup kalau kita berada di darat.
kita harus ada selalu di dalam air, oleh karena Tuhanlah yang menghidupkan kita. Untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu persembahkanlah tubuh kita. Untuk saudara, menarik sekali, saya baru pulang dari Ambon, ya, dan puji Tuhan diberi kesempatan untuk melayani tidak hanya gereja di desa-desa, tapi juga gereja, saya katakan gereja mega church, karena kapasitasnya bisa mencapai 15.000 orang. Ya, saya juga melayani di desa-desa. Yang saya mau katakan di sini, ya, bahwa fenomena ketika Natal dan Tahun Baru, ternyata masih banyak saudara-saudara orang Kristen kapal selam. Ya. Alias apa? Kalau bulan Natal atau Tahun Baru muncul di permukaan. Ya, tetapi setelah itu dia akan tenggelam lagi, asik dengan dirinya sendiri, asik dengan dunianya, asik dengan kehidupannya, dan dia tidak peduli dengan Tuhan. Apakah itu yang disebut dengan kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah? Kalau hanya sebatas itu, maka kita memaknai bahwa ya ibadah kita hanya sebatas ibadah seremonial dan liturgi. Seperti sekarang ini, kita ada di gedung ini oleh karena kita sekedar beribadah secara seremonial liturgi. Yang Tuhan maksudkan di sini, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan kepada Allah, adalah kehidupan kita. Sepanjang 24 jam, artinya semua aspek kehidupan kita, kita bawa kepada Tuhan. Itu berarti, saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa memisahkan antara dikotomi kehidupan yang rohani dan kehidupan yang rohana. Ya. Karena kehidupan yang rohana dan yang rohani di mata Tuhan itu sama. Ketika engkau ada di rumah ibadah, ketika engkau beribadah dan tidak beribadah, bagi Tuhan itu sama. Sehingga tidak ada istilah yang populer. Ketika kita ada di gedung ibadah, kita mendengar firman Tuhan, kita aminin, kita katakan haleluya. Tetapi begitu keluar dari gereja dan kita melakukan kehidupan sehari-hari, kita meninggalkan Tuhan, kita katakan haleluya, lupa kepada firman Tuhannya, lupa kepada segala macam yang kita dengar melalui khotbah. Sehingga kita akan menjadi orang yang rohani kalau kita hanya ada di rumah ibadah, tetapi ketika kita di luar ibadah, kita tidak rohani. Itu bukan mempersembahkan tubuh kita, ya, di hadapan Tuhan. Tuhan tidak mau. Itu berarti, saudara, apapun profesi kita, kalau saudara menjadi guru, saudara akan menjadi guru yang baik. Kalau saudara menjadi ibu rumah tangga, saudara menjadi ibu rumah tangga yang baik. Kalau saudara menjadi pelajar, saudara menjadi pelajar yang baik. Kalau saudara menjadi pegawai, jadilah pegawai yang baik. Kalau saudara menjadi hamba Tuhan, jadilah hamba Tuhan yang baik. Kenapa saudara? Karena sepanjang waktu di dalam kehidupan kita, sepanjang hari 24 jam, itu adalah ibadah. Jadi kita harus memberikan yang terbaik kepada Tuhan, karena itu adalah ibadah yang sejati. Dan tubuh kita, ya, itu kita berikan kepada Tuhan. Nah, dengan demikian, maka saudara-saudara yang orang bisnis, saudara berbisnis sungguh-sungguh, ya, takut Tuhan. Tidak hanya waktu kita ada di gereja takut Tuhan, tapi waktu kita berbisnis kita takut Tuhan. Waktu kita berjualan kita takut Tuhan. Waktu kita melakukan kehidupan kita sehari-hari kita takut Tuhan. Karena apa? Karena hidup kita itu adalah ibadah. Itu yang pertama, saudara. Pemahaman kita tidak seperti orang Cina, pemahaman kita tidak seperti orang India, pemahaman kita tidak seperti orang Arab,
Ya, tadi sebenarnya ada poin yang keempat. Jadi dikatakan bahwa orang Arab itu tubuh itu adalah tenda. Jadi sewaktu-waktu bisa dibongkar. Tapi kita tidak, saudara-saudara, seperti itu. Nah, oleh sebab itu, di tahun yang baru ini, 2001, persembahkanlah tubuh kita. Artinya apa? Artinya kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Memberikan yang terbaik buat Tuhan tidak harus kita ada dalam organisasi yang rohani seperti gereja atau persekutuan. Apapun profesi kita lakukan bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Itu baru persembahan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Berat nggak saudara? Berat Pak Wasis? Enggak juga. Kalau kita menyadari bahwa hidup kita ini hidup oleh karena kemurahan-kemurahan Tuhan, tidak berat saudara. Kita jalani dengan sukacita. Ya. Kita jalani dengan sukacita oleh karena apa? Oleh karena Tuhan sudah melakukan bagian Tuhan, sekarang tinggal kita melakukan bagian kita. Tuhan hanya minta, persembahkanlah tubuhmu. Kalau saudara ikut cara Tuhan, tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan oleh karena saya punya Tuhan yang luar biasa, yang memelihara kehidupan saya dan keluarga saya. Begitu pula saudara bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memelihara hidup saudara sepanjang tahun 2020. Dan sekarang kita mengisi tahun 2021. Yang pertama, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang hidup dan berkenan kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara. Yang kedua, yang Tuhan minta yang kedua dari kita, yaitu kalau kita membaca, ya, kalau kita membaca di ayat yang kedua, di sini sangat luar biasa. Dikatakan apa, saudara? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Luar biasa firman Tuhan ini. Tuhan meminta di sini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya saudara, bahwa kualitas, standar kehidupan kita sebagai anak Tuhan itu jauh berbeda dengan orang-orang dunia ini. Cara pola pikir kita, cara gaya hidup kita harus berbeda, saudara. Ya, kita memang ada di dunia, tapi kita bukan dari dunia. Dan untuk mewujudkan kehidupan seperti itu, Tuhan minta, ya, dikatakan di sini supaya apa? Supaya dikatakan oleh karena di sini dikatakan sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, yaitu Dia ingin supaya kita mengalami apa yang disebut dengan pembaharuan budimu. Bahasa aslinya bagus sekali, menggunakan kata metanoia. Ya, metanoia pembaharuan budi, metanoia. Kalau dalam bahasa biologi menggunakan kata metamorfosis, perubahan bentuk. Ya, kita sebelum ditebus, sebelum diselamatkan, sebelum kita hidup di dalam Tuhan, kita ini seperti ulat yang dijauhi orang. Orang melihat kita jijik, orang melihat kita tidak suka. Tetapi oleh karena kita dirubah di dalam Kristus, kita mengalami apa yang disebut dengan pembaharuan budi, metamorfosis, sehingga dari ulat, dari larva menjadi kupu-kupu yang indah oleh karena Kristus mengubah kita. Sehingga tampilan kita itu menarik, bukan casingnya menarik, saudara. Sekarang banyak HP kan, kelihatannya keren, tapi casingnya saja. Tapi dalamnya sama saja, saudara. Saudara, saya punya HP
Apple. Jadul, 5C. Wah, anak saya buat itu, casingnya bagus. Tapi mesinnya tetap aja 5C, saudara. Sekarang sudah Apple, sudah berapa itu? Ya. Nah, kita tidak demikian. Isi dan casing kita sama, saudara. Itu membuat orang menarik. Jangan kita mengaku diri kita anak Tuhan, kita mengaku diri kita orang gereja, kita mengaku diri kita jemaat jam 3:30 sore, tetapi hidup kita tidak ada ubahnya dengan orang-orang yang ada di dunia ini. Tuhan minta supaya kita seperti kupu-kupu. Kalau kupu-kupu kecenderungannya apa, saudara? Kita disenangi karena keindahannya, karena daya tariknya, sehingga orang merasa senang memandang berjam-jam oleh karena kupu-kupu itu indah. Tetapi coba disodorkan ulat, pasti dia ambil sapu, dia pukul itu ulat itu sampai mati. Ya, karena orang tidak suka dengan ulat. Begitu pula hidup kita. Kita ini sebenarnya hidup di dalam kegelapan. Kita ini sebenarnya hidup di dalam seteru dengan Allah. Tetapi Allah perdamaikan sehingga kita diubah menjadi pribadi yang indah, dan itu membuat orang tertarik kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 42 sampai dengan 47 mengenai jemaat mula-mula. Mereka bisa bertambah, ya. Bertambah dari kurang lebih puluhan orang menjadi 3.000, menjadi 5.000. Apa yang membuat pertambahan di jemaat mula-mula? Bukan oleh karena mereka semata-mata kuat berdoa, kuat belajar firman Tuhan, bukan. Tetapi kalau saudara baca baik-baik, bagaimana kehidupan mereka, ya, sehingga mereka itu disebut Kristen. Kata Kristen itu artinya Kristianos, orang yang tergila-gila kepada Kristus. Karena pada waktu itu kerajaan Romawi begitu mencengkram sehingga orang bebas, manusia diadu dengan manusia, manusia diadu dengan binatang. Tetapi ada satu komunitas yang berbeda di Yerusalem pada waktu itu, dan mereka memiliki kehidupan yang saleh. Dan orang bertanya, siapa mereka? Oh, mereka Kristianos, orang Kristen. Bukan oleh karena mereka punya salib yang gede-gede di lehernya. Bukan oleh karena mereka membawa atribut-atribut Kristen. Tetapi gaya hidup mereka menunjukkan bahwa mereka adalah pengikut Kristus. Itu kupu-kupu. Sehingga orang tertarik datang. Dan akhirnya jemaat menjadi besar oleh karena gaya hidup. Oleh sebab itu saudara, jangan di tahun 2021 ini kita hidup seperti ulat, ya, yang dijauhi orang, yang tidak disukai orang, dan orang jijik kepada kita. Jadilah kita kupu-kupu oleh karena Kristus yang mengubah hidup kita. Dua hal itu saudara, yang Tuhan minta di dalam kehidupan kita di tahun yang baru ini. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah, yaitu diri kita. Bahwa ibadah bukan semata-mata waktu kita beribadah di tempat ini, tapi sepanjang hidup kita. Itu adalah ibadah, kita harus memberikan yang terbaik. Ya. Yang kedua, Tuhan mau supaya kehidupan kita seperti kupu-kupu yang indah, oleh karena Kristus yang hidup di dalam diri kita. Kedua hal itu saudara, jikalau kita lakukan di dalam kehidupan kita, maka akibatnya luar biasa. Ya, akibatnya luar biasa. Untuk itu, saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan yang singkat pada sore hari ini di minggu yang kedua, kita pegang Roma 12 ayat 1 dan 2. Tuhan sudah melakukan bagiannya
dengan Dia memberikan kemurahan-kemurahan kepada kita. Dan Tuhan minta kita melakukan bagian kita supaya kita hidup dengan cara Tuhan, yaitu persembahkanlah tubuh kita. Dan yang kedua, Tuhan ingin supaya kita hidup dengan apa? Dengan kita memiliki pembaharuan budi. Metanoia, pembaharuan budi. Ya, kiranya Tuhan menolong kita supaya kita dimampukan di dalam mewujudkan hidup yang semakin serupa dengan Kristus. Kita tundukkan kepala. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama pada kesempatan yang indah sore hari ini, kita rindu bahwa Tuhan bekerja dengan luar biasa di dalam kehidupan kita. Untuk itu, sebagai satu respon, untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan ini, kita ingin mengambil waktu sejenak saja, ya, supaya pesan Tuhan tidak berlalu begitu saja. Tetapi pesan ini boleh kita lakukan sebagai satu tekad untuk kita memasuki tahun 2021 bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Kita menyanyikan satu pujian dengan gor. Tuhan, inilah hidupku. Ya, biarlah pujian ini menjadi kerinduan hati kita untuk kita sungguh-sungguh bertekad hidup memuliakan Tuhan. Tuhan, inilah hidupku. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan rindu bahwa kita boleh mengalami kehidupan yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan menjadi milikmu, jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan ini, mari kita sama-sama bangun berdiri dan kita katakan, bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi. Hanya jemaat saja memuji lagu ini. Katakan kepada Tuhan yang menjadi tekad saudara. Dan biarlah saudara memuji lagu ini dari hati yang dalam, bahwa saudara ingin mempersembahkan tubuh saudara kepada Tuhan, dan saudara mau hidup dengan pembaharuan budi, sehingga kita sungguh-sungguh boleh merespon akan firman Tuhan. Bagimu Tuhan sama-sama. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi menunggu. Sekali lagi, bagimu Tuhan, bagimu
sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Kita berdoa. Bapa di sorga, itulah kerinduan dari hati kami yang paling dalam. Jikalau Tuhan memakai kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu, dan kami tidak sanggup dan kami tidak bisa jikalau kami tidak mengalami kemurahan-kemurahan Allah. Untuk itu Tuhan tolong agar kami dimampukan supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami mempersembahkan tubuh kami, sehingga kami memahami bahwa hidup kami adalah ibadah yang sejati. Dan kami mau melakukan itu bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Dan kami juga ingin mengalami pembaharuan budi, sehingga dimanapun kami berada, kami boleh memancarkan terang Kristus seperti kupu-kupu yang indah, yang disukai, disenangi oleh banyak orang. Sehingga orang datang kepada Kristus bukan untuk kami, tetapi untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tolonglah Tuhan untuk kami semua, Tuhan sanggupkan. Sebentar, kami akan mempersiapkan diri kami untuk kami masuk di dalam perjamuan kudus. Tuhan siapkan hati, pikiran dan jiwa kami, supaya ketika kami melakukan perjamuan ini, kami bukan melakukan oleh karena sesuatu yang menjadi tradisi dan kebiasaan setiap awal bulan, tetapi sebagai wujud kerinduan kami bahwa kami telah mati dan kami bangkit bersama Kristus. Untuk itu tolonglah Tuhan, biarlah kami memaknai setiap perjamuan yang kami lakukan sebagai bagian daripada perintah Tuhan dan ketaatan kami kepada Tuhan, untuk kami boleh hidup serupa dengan kehendak dan rencana. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saudara, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Apakah sudah disiapkan roti dan anggur? Ya. Bagi Bapak Ibu yang sudah menerima roti dan anggur, kita bisa akan mulai untuk melakukan perjamuan. Sebelumnya mari kita akan melaksanakan perjamuan, tetapi sebelumnya saya hendak membacakan satu bagian firman Tuhan ya, untuk kita semua. Firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-26 berkata demikian. Saudara dengar baik-baik sebelum kita melaksanakan perjamuan kudus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan ini. Paulus mengingatkan kita jangan seperti jemaat di Korintus, ya, laksanakan perjamuan kudus tetapi dengan hati yang masih dengan tidak memuliakan Tuhan. Kita ingin melakukan perjamuan kudus oleh karena kita ingin sungguh-sungguh boleh rindu untuk mengalami kehidupan yang terus-menerus diperbaharui oleh Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan kita menyanyikan satu pujian untuk kita mempersiapkan di dalam kita melakukan perjamuan kudus. Mari kita bangun berdiri, kita memuji lagu ini, mempersiapkan hati kita. Karya
karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku. Engkaulah Raja yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau mengagumi. Sekali lagi saudara, Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di tangan kita ada roti dan anggur yang siap untuk kita minum di dalam kita melaksanakan perjamuan kudus. Firman Tuhan berkata demikian, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya serta memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini sambil kita bersyukur oleh karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Mari kita makan roti yang melambang tubuh Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebelum kita minum akan anggur ini yang melambangkan akan darah Kristus yang dicurahkan bagi kita, marilah kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Apa yang ingin engkau nyatakan dari dalam hatimu kepada Tuhan? Mungkin engkau datang ke sini dengan segala pergumulan, masalah, dan kerinduan. Pada saat ini Tuhan yang ada di sorga melihat kita masing-masing, dan Dia rindu untuk boleh membantu dan menolong kita. Berdoalah, saya beri kesempatan saudara berdoa 1-2 menit di hadapan Tuhan. Sementara kita akan memuji lagu ini sekali lagi, karya terbesar. Saudara berdoa secara pribadi. Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Ya Tuhan, Engkau telah mendengar doa yang dipanjatkan oleh umat-Mu, jemaat-Mu di tempat ini. Apapun yang menjadi kerinduan, harapan, dan keinginan yang mereka telah panjatkan, mereka begitu yakin bahwa mereka memiliki Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
dan Engkau telah mati dan berkorban bagi kami untuk menebus dosa kami. Dan oleh karena kemurahan-kemurahan Tuhan, maka kami boleh hidup sebagaimana kami hidup saat ini. Untuk itu biarlah Engkau mendengar setiap doa yang telah dipanjatkan oleh jemaat dan umat-Mu di tempat ini. Mari saudara-saudara, dengan iman kita meyakini bahwa anggur yang akan kita minum, yang melambangkan darah Kristus, menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Karena Yesus mati bukan hanya menebus segala dosa kita saja, tetapi di dalam bilur-bilurnya ada kuasa darah Yesus. Mari kita minum anggur ini bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Angkatlah suaramu, bersyukurlah kepada Tuhan karena kebaikan dan kasih setia Tuhannya yang besar atas hidupmu. Berserulah, bersyukurlah kepada Tuhan oleh karena kasih dan kemurahan yang begitu besar. Saudara, nyatakan dengan suara 1 menit saja, berterima kasih kepada Tuhan, bersyukur atas segala kebaikannya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kebaikan, terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu, terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu, terima kasih Tuhan untuk kehidupan kekal, terima kasih Tuhan untuk pengampunan dosa, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih oleh karena kami boleh dilayakkan kembali untuk menikmati perjamuan kudus. Ketika kami makan roti dan minum anggur, kami menyadari bahwa semua itu oleh karena kemurahan Tuhan, sehingga kami boleh dilayakkan untuk kami boleh menikmatinya. Oleh sebab itu, ketika kami sudah boleh mengambil bagian di dalam perjamuan kudus pada hari ini, biarlah sungguh-sungguh kami meyakini bahwa Tuhan yang telah mati berkorban bagi kami akan menyertai memimpin di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan, untuk kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan memuji Tuhan. Semua kita sama-sama katakan amin.